Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya ada di sini hari ini adalah untuk sharing pengalaman. Tadi kata Rosa, salah satu alasan karena gue punya pengalaman di punya tim yang distributed. Jadi tujuannya adalah to help people with distributed team to get better in working with their team. Dari presentasi gue ini adalah gue akan share cerita tentang Sepulsa dalam building distributed team. Terus get audience to interact, ya udah sih tadi cheating. Ya. Get audience to share insight from the talk. Ya ini challenge gue nanti, semoga ada yang mau share insight. Oke, basic rules. Pertama, sebenarnya kalau kalian cari tentang remote versus distributed itu ada banyak definisi. Cuma kita for the sake of simplicity but not to simplify things, kita setuju aja bahwa remote atau distributed artinya kalian punya tim yang nggak on-site. Entah itu di beda kota, entah tim itu work from home, entah beda kota itu ada kantor cabang atau enggak, pokoknya enggak semuanya onsite. Yang kedua, let's learn from each other. Let's start. So this is our journey from a garage, kayak ini banget ya, kisah-kisah sukses entah apa di Silicon Valley dari garasi gitu ya. Tapi beneran dari garasi yang di Malang sih ya. Jadi Sepulsa ini punya distributed team di saat ini baru di 2 kota tambahan selain Jakarta, yaitu di Malang dan Jambi. Dan yang di Malang benar-benar start dari garasi. Kita startup Sepulsa, beneran masih startup ya, nggak gede banget kayak Bukalapak yang udah 2.000 orang, kayaknya udah gede banget gitu ya. Kita start di 5 orang 2015, terus Oktober 2015 ada, gue menyebutnya Patient Zero. Patient Zero stays in Jambi, terus Patient Zero yang kedua stays in Malang, tapi Patient Zero yang di Malang ini dia bolak-balik Jakarta sama Malang. 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Malang, 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Malang. Sampai ulang tahun pertama kita ada 12 orang. Terus Oktober 2016 akhirnya di Malang si Patient Zero punya temen, dia mulai menularkan virusnya. Jadi di Malang ada 2 orang yang seperti tadi dibilang di garasi, di basement, di bawahnya salon. Yang salonnya punya bokapnya si Patient Zero. Fairy tale banget ya. Yang orang kedua ini sebelumnya sempat di Jakarta dulu 3 bulan lah, baru dia pindah ke Malang. Terus Desember 2015 akhirnya ada orang yang ketiga datang. Gue menyebutnya jadi tim, karena kalau di yang tahu Scrum development team itu 3-9. Jadi akhirnya udah jadi tim di Malang. Dan Februari 2017 gue baru masuk, dan bersama dengan itu ada orang keempat di Malang. Terus ulang tahun kedua jadi 70 orang, dari 12 ke 70 itu lumayan ya. Berapa kali lipat ya, 5 kurang lebihnya. Terus sementara Jambi belum ngapa-ngapain ya. Jambi belum berkembang, tapi Malang terus berkembang sampai akhirnya di Juli 2017 itu harus pindah dari garasi karena udah gak muat. Akhirnya kita sewa ruko, 20 orang di situ. Jambi akhirnya ada orang tambahan, sewa ruko juga, tapi cuma 3 orang. Dan ternyata di ulang tahun ketiga kita udah 150 orang. 150 orang ini angka krusial, nanti gue jelasin kenapa, angka krusial. Dan ternyata lagi di Agustus 2018 Malang Lodge ini yang 20 orang tadi itu emang cuma muat untuk 40. Dan setelah ada kantor di Malang,
teman-teman di Jakarta banyak yang sering ke Malang, terus di Malang bertambah, terus jadi ya udah jadi perasa penuh banget. Akhirnya nambah kantor lagi, Malang Mansion, biar keren Mansion. Cuma jangan bayangin ada kelinci-kelinci. Di Agustus 2018 dan sekarang kita udah 200 orang lebih sekarang. Oke, apa yang sudah kami lakukan? Pertama, establish a culture. Culture yang seperti apa? Safe culture. Tadi Rosa juga bilang eksperimen, berarti safe to fail. Dan seperti dilihat dari timeline tadi, ada si Patient Zero yang jadi culture agent. Si Patient Zero ini yang bolak-balik Jakarta Malang, udah tahu culture di Jakarta gimana, menularkan virusnya ke Malang, dan menularkan berawal dari 1, 2, 3 orang itu yang menularkan, jadi akhirnya Malang dan Jakarta itu ya sebenarnya bisa dibilang di tag team, kalau Malang tempat technical team, challenge pasti ada, cuma nggak sampai yang bikin sakit kepala banget, karena udah ada culture yang di establish, apa establish bahasa Indonesia ya? Di establish lah, di pusatnya di Jakarta. Dan ditularkan melalui culture agent tadi. So, base culture-nya kayak gimana sih? Waktu gue masuk tuh dapat adventure guide. Ini from the desk of the founders. We want to inspire people through technology. We want Supulsa to be the best place to work, where we can grow together. And this is a long and winding road to success, but love what you do and love your team. Gue suka banget ini. Love what you do and love your team. So our founders focus on the people. Love what you do and love your team. Ketika kita berkembang, ya gue pernah di corporate. Gue pernah di perusahaan yang lebih dari 200 orang. Jadi gue pernah merasakan gimana yang namanya antara udah gue gak love what I do atau I don't love my team. Or I don't love the people surrounding me. Oke. Kita punya values. Values pertama adalah people. Dan gue cuma mau highlight 2, people and positive. Karena itu yang penting bila kalian punya distributed team. Challenge-nya, ya tadi gue udah bilang, challenge-nya sebenarnya nggak terlalu banyak. Tapi pasti challenge-nya di interaction. Kenapa? Ini kalau ditanya ke teman-teman yang team leader, challenge-nya apa sih? Kalian punya tim yang di beda kota. Challenge-nya gue nggak tahu nih, kondisi tim gue tuh lagi kayak gimana sih, mental state-nya lagi kayak gimana sih, apa dia lagi happy atau enggak, dia bisa bekerja dengan baik atau enggak. Karena emang ya tujuan seorang leader adalah bukan untuk memotivasi orang, cuma untuk meremove apa yang demotivate them. Ya be it a leader, manager, or boss, apapun yang kalian bilang lah. Jadi bukan untuk memotivasi orang ya, tapi untuk meremove apa yang demotivate. Dan challenge-nya di situ. Ketika kita nggak bisa face to face, interaction ini jadi challenge. Nah itu challenge pertama. Kedua mungkin knowledge, information knowledge. Cuma kalau di tim tech itu nggak terlalu. Tapi di divisi lain yang punya yang sedang dibangun tadi di Jambi, kita lagi mau mencoba menularkan apa yang sudah sukses di Malang untuk bisa sukses juga di kota lain. Yang ketiga communication, interaction dan communication tadi. Communicationnya gimana? Pertama, communication channels kan ada banyak. Terus ketika lo mengakali dengan video call pun bisa jadi koneksi lagi jelek, speaker yang lo gunakan nggak terlalu bagus, atau kalau lo chat, lo bisa assuming, ini orang sebenarnya ngomongnya gimana sih? Ini marah apa enggak sih? Gue
gue chat kok nggak dibales sih. Sebenarnya gue, ini emang dia sibuk, apa dia benci sama gue? Okay. Terus ya, dan tools, how we optimize tools yang kita punya. Oke, tadi ngomongin interaction, kenapa penting interaction? Gue kasih highlights, ini dari bukunya Patrick Lencioni, 5 Dysfunctions of a Team. Kalau kalian tertarik dengan Scrum, tertarik dengan Agile, kalian adalah team leader yang punya member, ini salah satu buku wajib baca, 5 Dysfunctions of a Team. Karena pertama, interaction itu penting untuk build trust. Karena kalau tidak ada trust, terus jadi fear of conflict. Fear of conflict jadinya apa? Artificial harmony. Ya, pura-pura baik-baik aja padahal enggak. Karena malas nge-challenge saja. Terus jadinya lack of commitment, jadinya lempar-lemparan bola, avoidance of accountability, terus inattention to results. Kalau yang tertarik silakan cari tentang 5 Dysfunction of a Team dari Patrick Lencioni. Oke, dari challenge tersebut action kita apa aja sih? Simple sebenarnya. Frequent interaction. Kalau di bukunya Patrick Lencioni yang lain, di Advantage, sebuah perusahaan tuh, sebuah tim tuh harusnya punya interaksi daily, terus weekly, monthly, quarterly. Jadi frequent interaction ini penting. Dan ketika kita punya tim yang distributed, please video call. Video call itu penting. Kenapa video call penting? Karena kalian bisa ngelihat tim kalian yang di kota lain itu, bisa ngelihat gestur, terus raut wajah. Kalian bisa build relationship dengan tim kalian yang ada di sana. Penting banget video call. Terus physical meeting, gue bingung sih tadi waktu pemilihan katanya, mengunjungi orang-orang yang ada di kota tersebut itu penting. Karena bagaimanapun juga video call nggak cukup, kita tetap perlu berkunjung, ketemu, berinteraksi. Itu yang di-share salah satu team leader di kantor. Dengan sering berkunjung, gue jadi tahu banget nih tim gue kayak gimana, apa sih yang dia suka, apa sih yang dia nggak suka. Gue nggak lagi assuming kalau dia texting. Terus dengan berkunjung kita bisa, salah satu dari agenda berkunjung ada one-on-one meeting tentu, terus ada tim retrospektif, terus ya team building juga di-facilitate oleh Scrum Master. Terus express yourself. Ketika chat ya simple, use emoticons, use stickers, express yourself. Jadi kelihatan, oke, bahasanya gimana sih? Agak peka dikit gitu ya. biar gue nggak dikira marah gitu. Terus over communicate. Ya karena timnya distributed ya harus colek. Kalau di kantornya sama kan gitu, colek. Kalau ya beda kota ya over communicate. Chat nggak dibalas sih telepon, simple. Email, telepon, apapun bisa. Terus tadi ada tentang knowledge, sebenarnya pertukaran informasi ya. Pertukaran informasi ya bisa di overcome dengan dokumen dan SOP. Gini gue tulis Kinevin. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Kinevin framework, biar permasalahan atau problem yang tadinya di domain kompleks ataupun complicated itu bisa dijadikan yang simple, ada standard operation procedure ataupun step by step yang jelas. Silakan dicatat dan di Google tentang Kinevin framework dari Dave Snowden. Terus ini handover dari handover yang jelas, handover information yang jelas. Ada juga aktivitas bersama, bisa juga kayak gini, kontes kayak tadi kalau di Bukalapak ada beberapa ritual yang seremoni gitu. Kita juga ada kontes-kontes yang dilakukan di 3 kota bersamaan, saling lomba gitu. Tuh biasanya teman-teman yang di Malang tuh saling pamer, di Malang ada ini loh, Jakarta nggak ada kan. Di Malang kopinya enak loh, Jakarta nggak ada kan gitu.
Jadi malah bikin teman-teman yang di kota besar gitu ya, malah pingin mengunjungi kota lain gitu. Jadi yang in a positive way, persaingan yang in a positive way, yang bikin kita makin saling mengenal satu sama lain. Tim bonding tadi yang jelas, dan build strong leadership. Ini juga salah satu faktor penting. Kita harus build another culture agent. Ini kaitannya dengan angka 150 tadi. Oke. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu Agile Manifesto ini, jadi gue tampilkan. Intinya adalah individuals and interaction over process and tools. Individuals and interaction itu sangat penting. Cuma seperti yang dibilang di Agile Manifesto, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. Bukan berarti process and tools nggak penting, cuma individuals and interaction itu lebih penting. Oke, ini gue share tools yang kita gunakan. Kita Zoom call, video call pakai Zoom. Kita untuk activity management pakai task management pakai Pivotal Tracker, pakai Trello juga. Speaker kita pakai Jabra, terus sama kayak Bukalapak kita pakai Telegram. Terus untuk menuangkan informasi kita pakai Wiki, dan untuk berkolaborasi ada Google Suite. Yang kayaknya emang gak semua orang familiar dengan G-Docs apa G-Drive segala macam, meskipun gue berasumsi banyak yang udah tahu gitu ya, makanya tetap dimasukin di sini karena ternyata ada juga beberapa orang yang baru masuk kantor terus nggak pernah pakai G-Docs, nggak pernah pakai G-Sheet, padahal enak untuk kolaborasi dalam satu dokumen, dalam meeting juga gitu. Nah, our biggest challenge itu apa sih? Sebenarnya biggest challenge adalah grow, membesar. Ya untuk beberapa orang sebenarnya grow ini bukan biggest challenge, tapi mengurus adalah biggest challenge. Cuma kalau buat sebuah perusahaan, biggest challenge-nya adalah untuk membesar. Karena ya kita baru 200 orang, ya gimana kalau 2000 orang kayak Bukalapak kan. Terus seperti tadi yang dibilang Malik sama Rosa, penjaga agility-nya cuma ada berapa tadi? 8-an gitu kan. Nah kita nggak mau nanti repot kayak mereka sesudah berakhir gitu ya, sesudah kejadian, jadi mau mikirin dari sekarang. Oke, inilah pentingnya Dunbar's number 150. 150 ini it's the max number of relationship a person can maintain. Jadi kalau kalian tahu aplikasi sosial media yang baru saja wafat, itu dulu maximum friends-nya 150, karena itu maximum number. 5 itu closest kayak keluarga atau semua orang yang berinteraksi dengan lo hampir setiap hari. Terus ya ada 15 orang itu sympathy group, 35, 150, 500 itu mega bands kalau nggak salah. 1.500 itu kalau bahasanya Dunbar tribe itu 1.000 sampai 2.000. So our next action is always improve how we work. How we work itu ya cara kerja yang benar-benar kita improve terus. Dari kalau tech gimana sih kalau sekarang begini delivernya gimana, kita ngasih PHP ke bisnis atau enggak sih gitu. Jadi kan ada yang nanyain tentang komitmen gitu kan di sprint, gimana caranya biar kita bisa jadi lebih baik. And yang paling penting adalah buat kami sekarang action point paling penting adalah building a feedback culture, karena feedback itu penting untuk grow. You cannot grow without feedback. Ini kalau di teorinya ada Johari window, bukan orang Indonesia Johari, tapi itu Jonathan and Harrington. Itu setiap manusia punya blind spot. Dan kita nggak bisa grow tanpa kita tahu apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita. Jadi ini yang lagi mau kita terapin. Ini buku dari Kim Scott, judulnya Radical Candor. Intinya adalah harus berani untuk berterus terang, harus berani menyampaikan, nggak memendam, dan harus care sama tim lo, harus care sama anggota member. Gue akan kasih contoh tentang Radical Candor ini, contohnya nih, contoh ya. Contoh, kalau lu Radical Candor, ya, konteksnya adalah bau ketek.
temen lu, tim lu bau ketek. Kalau radical candor, lu akan seperti apa? Lu akan bilangin ke orangnya, meskipun lu pasti gimana ya mau ngomongnya ya. Cuma lu, bro sorry nih ya. Tapi gue rasa gue harus nyampein nih, mungkin lu gak sadar. Maaf sebelumnya, tapi ketek lu bau bro. Mungkin bisa pakai deodoran atau gimana ya. Tapi nyampeinnya in person. Karena itu kritik kan. Kritik itu harus disampaikan secara tatap mata, secara personal gitu. Nggak boleh di publik dan digembar-gemborkan. Jadi ya jangan jelek-jelekin orang di depan publik, itu humiliating, bullying. Oke, terus kalau lu obnoxious aggression, lu agresif itu lu kayak gimana sih lu nyampeinnya? Itu kayak misalnya, bro, sis, lu tahu nggak? Rudy tuh bau keteknya. Rudy bau keteknya gitu. Jadi nyerang di publik, agresif, obnoxious tuh ya nyebelin. Ruinous empathy itu gimana? Ya misalnya tadi ada, misalnya ketek bau, terus ya gue care sih, cuma gue nggak berani nyampeinnya. Ya udah, jadi diem aja nggak disampein. Terus ya udah entah antara mungkin ya kalau sensitif banget jadi entah muntah atau pingsan gitu ya, menyiksa diri sendiri kan jadinya, itu ruinous empathy. Nah kalau manipulative insincerity ya itu lo kayak, kalau tadi obnoxious aggression tuh kayak lo front stabbing, kalau manipulative insincerity itu lo kayak backstabbing ya. Lo gosipin, lo ribah, lo sobat julid, makan siang ngomongin yang lain gitu kan. It's not the good culture, it's toxic. Dan kalau udah membesar jadinya office politik. Nah, mumpung kita masih kecil, 10 masih kecil, ini action plan kita. Oke, mungkin sekian aja. Further readings, tadi gue lupa menyampaikan ada case di sebuah perusahaan namanya Timson. Di situ benar-benar ditekankan seorang manajer harus tahu tentang tim membernya. Tadi kan ngomongin care personally. Bahkan sampai gini, seorang manajer harus tahu tim member lu anaknya namanya siapa. Dia punya anak berapa, dia udah kawin atau belum, dia jomblo apa enggak, tinggalnya di mana. Tadi ada 5 dysfunction of a team, radical candor, Kinevin framework, ini penting banget buat kalian yang penasaran dengan Agile atau Scrum. Gak usah ngomong ritual dulu kalau kalian belum tahu Kinevin framework, karena Scrum is just a simple framework, tadi kata Malik, a framework to address a complex adaptive problem. To address, bukan to solve, to address complex adaptive problem. Complex adaptive problem kayak gimana? Baca Kinevin framework. The culture code, Daniel Coyle, terus beberapa contoh distributed and remote team, Zapier, Buffer, Automatic, cuma Zapier sama Buffer ini kecil-kecil ya timnya. Nggak nyampe 100 orang, bahkan nggak nyampe 20 orang setahu gue. Oke, reference dari talks gue. Terus sudah sih, thanks. Buka aja Bukalapak.